Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Kahfi, ya, di kesempatan kali ini saya akan bahas lagi sholawat Anasyah, sholawat 7 kata, sholawat penakluk dunia. Wes, mantap. Jadi di kesempatan kali ini nih saya akan bercerita ya, atau ngobrol. Ngobrol ketika saya mendapatkan ilmu ini nih dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah, ya sahabat. Jadi sahabatku, sholawat Anasyah ini sholawat 7 kata ya. Bagi semua sahabat yang mempunyai hajat khusus, tentunya ini diamalkan langsung aja ya, di hari atau malam minggu ya sahabatku. Tentunya di malam minggu atau malam ahad ya sahabatku. Nah, jadi untuk semua sahabatku yang belum tahu nih kisah ataupun riwayatnya sholawat Anasyah ini, yang mana sholawat ini ya sahabat, sholawat Anas bin Malik ketika beliau mematu, atau bahasa ininya ya, bahasa Sundanya itu memohon atau nyuhungkeun. Nah, jadi Anas bin Malik ini datang nih ke Rasulullah, ya Rasulullah, hamba ini pengen berubah, hamba ini dalam keadaan tidak punya apa-apa, hamba ini dalam keadaan susah gitu ya sahabatku. Maaf ya sahabat, dalam keadaan susah, hamba ini dalam keadaan lagi tercekik. Tapi tercekiknya dari segi ekonomi. Hamba ini dalam keadaan tidak punya apa-apa, pokoknya ya seret lah rezekinya gitu kan. Nah, dengan berbagai macam gitu ya keluhannya yang didapatkan Anas bin Malik ini, beliau datang kepada Rasulullah dengan benar-benar mohon gitu kan. Kalau bahasa ininya tuh datang saking ku ininya tuh pengen datang aja gitu kan, pengen berubah gitu kan. Akhirnya tidak malu-malu nih Anas bin Malik ini, beliau datang, akhirnya beliau menceritakan apa yang menjadi keluhannya, yakni dari segi ekonomi, dari segi batiniah, dari segi apapun lah gitu ya. Beliau ini merasa sempit gitu rezekinya. Nah, akhirnya ya Anas bin Malik ini langsung dikasih, wahai Anas, amalkanlah 7.000 kali. Nah, jadi boleh 7.000 kali ya. Ini kalau yang punya hajat khusus nih 7.000 silahkan diamalkan. 7.000 kali, sebentar kok redaksi sholawatnya. Kenapa disebut 7 kata? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ingat ya sahabat, wa alihi wasallim. Jadi untuk bacanya biar cepat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, jangan berhenti di Muhammad langsung gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau yang khususnya boleh dicicil 24 jam sambil aktivitas, sambil dalam keadaan apapun. Tapi tadi yang khusus itu di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini untuk menginikan lagi. Lanjut lagi. Nah, datang Sayyidina Anas bin Malik ini kepada Rasulullah, dan akhirnya ya dikasih sholawat Anasyah, karena yang pertama diberikannya kepada Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah pun ya begitulah kepada Anas bin Malik menyuruh 7.000. Tapi sama Anas bin Malik, beliau saking semangatnya, beliau saking ininya, beliau amalkan 12.000 kali. Boleh 7.000? Boleh. Boleh 12.000? Boleh, silakan. Nah, itu ya, 7 hari berturut-turut itu untuk yang khusus. Terus tanpa terputus. Kalau terputus, ulang lagi. Ini berkali-kali deh ya. Lanjut lagi ya sahabat, kalau yang mau dicicil boleh. Mau 7.000, mau 12.000 dalam waktu sehari semalam. Itu untuk hajat apapun, silahkan boleh. Lanjut ya sahabat. Nah, akhirnya setelah Anas bin Malik tidak lama lagi, beliau mengamalkan, Masya Allah, apa yang terjadi? Beliau diberikan kekayaan yang sangat dahsyat, kekayaan sangat melimpah, kekayaan yang di mana-mana. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Sayyidina Anas bin Malik? Nah, makanya yang waktu di Mekah ya sahabat, ketika saya ngobrol nih sama rekan saya, beliau orang mana lupa lagi gitu ya. Kalau nggak salah tuh orang Jambi ya gitu ya. Ternyata Masya Allah ya sahabat, saya ketemu sama orang Jambi, sama Rinda, terus ini, nah yang paling ini beliau juga bercerita lah gitu kan, bahwa beliau Masya Allah usahanya, bisnisnya, apapun yang beliau lakukan berkah setelah ngamalin sholawat. Nah, di sini maka untuk semua sahabatku ya sahabat, ketika saya ngobrol, Masya Allah bercerita bahwa kedahsyatannya sholawat ini memang luar biasa. Apa? Yang tadinya susah jadi mudah, yang tadinya
mudah jadi berkah. Yang tadinya menurut dirinya itu tidak mungkin jadi mungkin. Jadi untuk semua sahabat, amalan ini tuh selain untuk kekayaan gitu kan, bagi yang belum mempunyai keturunan, belum mempunyai pasangan, ini bisa diamalkan. Nah tentu untuk hajat tertentu juga ada cara-caranya ya. Di sebelumnya tuh ada video saya. Nah, untuk sahabatku ya yang lagi ngamalin sholawat Anasya, kok saya udah 7 hari kok belum mendapatkan keajaiban. Sahabat ingat, kita ketika sholawat kita tidak akan rugi. Ingat sahabat, ketika kita lagi susah, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan sempit gitu ya, kita memang begini salah, begitu salah, serba salah. Yang ada ketika kita tidak mendawamkan sholawat, maka kita akan rugi. Kenapa ruginya? Pikiran akan semakin banyak, kita akan semakin galau, dan kita akan digoda ataupun dihalangi setan biar kita menjadi orang yang putus asa. Kata setan, nah, jangan, ngapain sholawat, udah 7 hari kok belum dikabul-kabul. Akhirnya kita berhenti, akhirnya kita ragu. Makanya sahabat, tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bukan yakin lagi, tapi aku yakin lagi. Bukan aku yakin lagi, tapi ain lo yakin lagi. Artinya kita benar-benar yang super dahsyat, super mantap, dan super yakin. Begitu ya sahabat. Nah, Masya Allah ya sahabat, tadi saya jelaskan ketika saya di Tanah Suci ngobrol gitu kan, Masya Allah ternyata dahsyatnya sholawat itu luar biasa gitu kan. Nah, sebut aja rekan saya yang waktu di Tanah Suci ini, beliau mengamalkan dengan sepenuh hatinya, ternyata perubahan beliau dirasakan sama dengan guru saya. Ternyata kalau kedahsyatannya sholawat itu benar-benar berlimpahnya gitu. Berlimpahnya itu bukan hanya untuk si pembacanya, pengamalnya, tapi untuk siapa? Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk keluarganya, bahkan untuk bapaknya, untuk kakeknya, untuk semuanya. Itu Masya Allah. Itu kata guru saya, orang bisa disebut istiqomah kalau udah 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 detik. Itu ya sahabat, Masya Allah. Maka sahabatku yang baru ngamalin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lanjut terus. Karena sholawat itu seperti kita nabung di bank. Rekening kita akan semakin bertambah, saldo kita akan bertambah. Ketika kita butuhkan, itu bisa kita ambil. Nah, sholawat seperti itu. Jadi untuk semua sahabat, kalau sekarang yang lagi punya hutang, malah banyaknya berkeluh kesah, dengan banyak mengeluh, dengan sibuk dengan hutangnya, tapi kita tidak sibuk dengan sholawat, rugi. Maka dari itu dengan sholawat akan menghadirkan ketenangan, dengan sholawat akan mendatangkan ketentraman, dan dengan sholawat akan membukakan pintu-pintu keberkahan, dan hajat kita akan dikabulkan. Nah contohnya yang tadi rekan saya di Tanah Suci, ketika beliau mendapatkan keistiqomahannya senantiasa mengamalkan sholawat, ternyata Masya Allah, walaupun itu 1000 ya sahabat diamalkannya gitu kan, mau sholawat apapun ya, tapi di sini saya berbicara sholawat Anasya. Sayanya mau 1000 silahkan, kita hitung ya sahabat, kita hitungnya dalam waktu 1 tahun aja. Siapa tahu lah ini kurang lebihnya ya sahabat. Ketika kita bersolawat 1.000 sehari, artinya kita dalam waktu 30 hari berarti udah 30.000. Kalau 30.000 berarti dalam 1 bulan ya, kali 10 bulan aja udah 300.000. 300.000 ditambah berarti kurang lebih gimana ya gitunya. Pokoknya dalam waktu sehari 1000, 30 hari berarti 30.000 kita udah bersolawat. 30.000 artinya dalam waktu sebulan Allah akan ngasih untuk kita rahmat. Kita udah mengundang rahmat. Berarti 10 kali 3.000 ya sahabat, banyak ini nih menghalangi. 1000 kali 30 berarti udah 30.000 ya sahabat ya. Seperti itu. Ya, berarti kali 10 kali lipatnya. Berarti kita udah mengundang rahmat dari Allah itu 10 kali lipat dari 1 bulan itu, yaitu 300.000 kali. Nah, kita senantiasa 300.000 kali setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah berapa ya sahabat? Jadi pantas kalau yang ngamalinnya udah istiqomah, kalau ngamalinnya udah benar-benar tanpa menyerah, tanpa putus asa, terus rutin, keberkahannya didapatkan bukan hanya sebatas si pengamalnya, tetapi untuk siapa? Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk siapapun yang di situ, bahkan untuk lingkungannya di sekelilingnya di situ.
Nah, untuk semua sahabatku, jangan ragu bahwa sholawat itu ilmu yang sangat mudah, ilmu tanpa syarat, ilmu dalam keadaan apapun pasti diterima. Yang jadi pertanyaan, lah saya udah sholawat kan sahabatku ya, tapi tidak terkabul gitu ya. Nah sahabat nih banyak ini nih, banyak binatang nih yang ini. Mudah-mudahan ini pertanda baik, pertanda apa? Sahabat Kapi yang punya hutang akan segera lunas, sahabat Kapi yang lagi sakit sembuh, sahabat Kapi yang lagi galau menjadi bahagia, dan sahabat Kapi yang lagi usahanya bangkrut akhirnya bangkit kembali. Pokoknya saya sahabat Kapi atas nama saya sendiri tidak akan bosan-bosan untuk semua sahabat Kapi yang senantiasa menonton video saya dan sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Saya tidak akan bosan-bosan ketika saya sholawat dan ketika saya ada sholat berjamaah. Saya tidak akan bosan-bosan mendoakan sahabat. Tentunya untuk sahabat Kapi, saya juga ucapkan terima kasih karena sahabat Kapi udah mendukung channel saya hingga sampai detik ini. Dan terima kasih sahabatku atas dukungannya. Dan jangan lupa tebar kebaikan dengan menekan tombol like dan share dan subscribe. Sahabat, share video ini sebanyak-banyaknya, karena dengan banyak yang share nanti sahabat akan merasakan. Contoh, 1 orang yang menonton, 2 orang sampai 1000 orang. Kalau 1000 orang artinya sahabat udah menebarkan kebaikan 1000 kali. 1 orang bersolawat, maka 1000 orang udah 1000 orang. Nah, berhubung udah mau maghrib, di sini waktunya maghrib dan azan, dan ini hujannya sahabat. Insya Allah saya mau ke masjid dulu. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Saya doakan semoga apa yang menjadi hajat semua sahabat Kapi 82 Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Demikiannya sahabatku, Kapi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.